polisi itu alat kerjanya presiden, ya, berdasarkan konstitusi alat kerjanya presiden. Jadi baik buruknya polisi itu tergantung kehendak presiden. Saya usul di Komisi Kode Etik Kepolisian itu ada fungsi ad hoc dari tokoh masyarakat. Jadi polisi ada tokoh masyarakat. Supaya tahu, ini lu pada main mata gak sih? Blue silent code terjadi karena melalui putusan Komisi Kode Etik. Kenapa kemudian Presiden membentuk tim percepatan reformasi Polri ini? Berarti kan Ya ada... saya malah curiga, ya, curigation ya. Ini arahnya polisi mau dikerdilkan. Kita ingat kasus Sambo dulu ya. Banyak sekali perwira-perwira polisi terkena imbas, ya. Kemudian ada yang dipecat, ada yang kena demosi 8 tahun ya, ada yang kemudian tidak bisa naik pangkat ya. Kemudian dengan berlalunya waktu, sekarang kemudian saya sebagai ketua IPW mengamati mereka pada naik pangkat. Apa yang bisa Anda tawarkan untuk ketika rekrutmen itu diserahkan kepada lembaga rekrutmen? Lembaga independen. Tapi mau nggak? Ke depan akan berat buat para aktivis sipil menghadapi situasi ini. Karena dalam katakanlah 2-3 tahun ke depan akan banyak pelanggaran HAM akan terjadi ya. Oleh karena itu saya katakan polisi harus diperkuat. Polisi di dalam kasus-kasus tertentu harus dilengkapi body camera. Iya. Jadi waktu dia menginterogasi orang gitu. Dan harus ada aturannya itu Mas Sugeng bahwa kameranya harus hidup. Jangan kamera dipasang dimatiin. Nah, harus hidup, ada aturannya. Lalu yang memeriksa hasil rekaman itu bukan hanya polisi. Harus ada elemen luar, masyarakat katakannya. Halo, selamat pagi, siang, sore teman-teman poker. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat. Hari ini kita mau membahas terkait dengan reformasi Polri. Dan saya langsung aja to the point, ingin mengawali pertanyaan besar pada episode kali ini. Apakah akan terjawab? Kita lihat nanti. Pertanyaannya adalah, apakah ikhtiar, kalau kata bahasanya Uncle H, untuk pembentukan reformasi Polri ini, yang timnya sudah terbentuk, itu betul-betul optimis nih, sangat possible untuk bisa mewujudkan cita-cita reformasi dari institusi Polri yang sekarang lagi coba untuk didorong. Gitu. Nah, yang akan menjawab dan kita akan bahas bareng adalah dengan Pak Sugeng, Ketua Indonesia Police Watch. Terima kasih Pak Sugeng sudah hadir. Terima kasih. Itu pertanyaannya kira-kira menurut Pak Sugeng jawabnya gimana? Nggak, pertanyaannya dulu, bener nggak? Do you already have the answer for that? Iya. Dalam ilmu itu yang penting pertanyaannya, jadi bukan jawabannya. apa jawabannya ya? Jadi harapan dong atas Komisi Percepatan Reformasi Polri. Kalau ya ini pakai pengandaian ini ya. Kalau dimaksudkan Komisi Percepatan Reformasi Polri ini kita harapkan menjadikan Polri yang independen, kemudian profesional, akuntabel, saya pesimis. Oke. Ya, saya pesimis. Kalau itu pesimis berarti ada yang optimis apa gimana nih? Enggak, kalau itu tujuannya saya pesimis ya, karena ada satu alasan nih ya. Polisi itu alat kerjanya presiden, ya, berdasarkan konstitusi alat kerjanya presiden. Jadi baik buruknya polisi itu tergantung kehendak presiden. Oke. Nah, berarti menurut Anda Pak Presiden kita ini kan memang seorang yang bergeraknya cepat ya, main tabrak aja ya. Yang kemudian tersisa dalam pikiran saya adalah bahwa Pak Presiden ini tidak taat asas hukum, ya. Ya, ini udah langsung keras udah nih. Bahaya ya. ini. Tidak taat asas hukum. Karena beberapa fenomena dan kajian ya, seperti PKH ya,
penertiban kawasan hutan itu banyak yang dilanggar ya, prinsip-prinsip regulasi ya. Nah, itu yang saya bilang. Kemudian soal penempatan TNI di lembaga-lembaga kejaksaan itu juga tabrak aja. Nah, itu ya. poinnya. Nah, yang saya mau katakan, kita menjadi optimis apabila presidennya itu punya visi tentang prinsip tentang negara hukum, ya, punya visi tentang demokrasi, ya, punya visi tentang hak asasi manusia. Maka kalau visinya 3 ini berdasarkan sesuai dengan konstitusi kita bisa optimis. Tapi dalam praktek yang terjadi kan Pak Presiden Pak Prabowo ini sih main seruduk aja ya. Yang penting tujuannya tercapai gitu ya. Jadi kayak PKH nih ya, penertiban kawasan hutan. Itu kebun-kebun sawit yang dirampas, kemudian diserahkan begitu saja kepada Agrinas. Ini problematik loh. Ya, problematiknya apa? Memang benar bahwa pengusaha-pengusaha itu melabrak peraturan, dia menggunakan kawasan hutan, ya. Salah lah ya. Tetapi kan harusnya dihukum, ya. Kemudian itunya dirampas, ada 2 nih harusnya. Kalau itu mau dihutankan kembali, diserahkan kepada kehutanan untuk dihutankan kembali. Kalau ini kan diserahkan kepada Agrinas, korporasi negara yang mengurus tentang agriculture nasional. Kemudian sawitnya diambilin lagi, berarti kan melanggar lagi kawasan hutan. Ya. Artinya itu sebetulnya hampir merupakan perampasan telanjang. Iya. Karena Agrinas kan korporasi juga. Dia bukan Sama-sama bukan lembaga hukum, bukan lembaga hukum seperti rumah tempat penitipan barang sitaan. Artinya ada perilaku ekstraktif yang sebenarnya juga melanggar kawasan penggunaan hutan tersebut gitu, tapi dilakukan oleh negara juga. Makanya saya bilang pesimis ya. Tetapi ya pakai ada tetapi ya. Disisakanlah harapan ya. Banyak diundang masukan-masukan. Yang kasihan ini sebetulnya komite ini. Karena kerja komite ini kan berbasis nanti kepada produk akhir mau memberikan masukan buat Polri yang profesional, akuntabel ya. Berintegritas ya. Masukannya ada. Apakah implementatif? Saya pesimis. Oke, gitu. Anda mengawali dengan kata pesimis. Nah, dengan tujuan yang sebenarnya itu adalah tujuan besar dari reformasi Polri itu. Sementara tujuan untuk tadi Anda bilang benar-benar untuk percepatan membuat polisi lebih akuntabel, berintegritas. Tujuan utama tersebut justru itulah titik di mana Anda pesimis. Gitu. Nah, saya akan coba bahas satu persatu ya. Kan memang salah satu hal yang benar-benar ingin banget diwujudkan itu kan reformasi kultural sebenarnya dalam reformasi Polri ini kan. Nah, salah satunya kan ya karena kita menjumpai banyak sekali polisi yang kemudian saling menutupi dosa satu sama lain. Dan Anda menyebut itu tuh dengan di RDP Komisi 3 kalau nggak salah ya. Anda menyebutkan sebuah istilah yang cukup catchy. Blue silent. Silent blue code, blue silent code, silent code, ya atau blue wall of silence. Ini catchy nih. Bisa cerita dulu nggak ini terkait jadi ini kan IPW ini kan apa itu sih? And why blue? Jadi gini loh ya, kita kan ini memang IPW itu lembaga pengawas kepolisian ya. Nah, saya punya pandangan. Ketika polisi diberikan 23 tahun rahmat daripada reformasi ya, ini rupanya para insan polisi yang disebut oknum ini nggak amanah, ya, nggak amanahnya itu dalam bentuk ternyata penyalahgunaan kewenangan, ya, pelanggaran. Ketika pelanggaran terjadi, diperiksa, ternyata ada toleransi terhadap pelanggaran tersebut. Bahkan setelah pemberian toleransi, kemudian ada impunity, ya. Kalau istilah saya impunitas merangkak. Pertama, ada toleransi terhadap pelanggaran yang disebut blue silent code itu, ya. Yaitu orang-orang yang melakukan penyalahgunaan kewenangan memang dihukum, ya.
dihukum nih pada tingkat pertama, pada tingkat Komisi Kode Etik Kepolisian. Kita ingat kasus Sambo dulu ya, banyak sekali perwira-perwira polisi terkena imbas ya. Kemudian ada yang dipecat, ada yang kena demosi 8 tahun ya, ada yang kemudian tidak bisa naik pangkat ya. Kemudian dengan berlalunya waktu, sekarang kemudian saya sebagai ketua IPW mengamati mereka pada naik pangkat. Rupanya mekanismenya adalah mekanisme di dalam tanda kutip dicuci melalui Komisi Kode Etik Kepolisian tingkat banding, direndahkan hukumannya. Yang tadinya dipecat menjadi demosi ya. Demosi itu tidak naik pangkat, tidak ada jabatan selama waktu tertentu. Yang tadinya tidak 8 tahun menjadi 2 tahun ya. Nah, ini yang disebut silent blue code ya. Kemudian ada impunitas merangkak. Nah, ini adalah program kultural gitu loh. Nah, ini problem kultural ini apa sih biasanya kan kalau yang kami sering dengar gitu ya, saya gitu. Misalnya solidaritas antar angkatan. Nah, biasanya gitu kan. Jadi satu angkatan tuh biasanya solid sekali. Nah, itu mempengaruhi ya, dan juga kultural birokrasi yang top down kan sangat menghormati itu. Betul ya. Jadi ada beberapa faktor. Ada yang namanya model kakak asuh adik asuh ya. Kasu desu. Ya, kakak asuh adik asuh, kemudian angkatan, kemudian hierarkis dan lain sebagainya. Tetapi kalau kita mau tarik sejarahnya ya, di masa polisi reformasi saat ini itu ada dulu namanya Satgas Merah Putih ya. 303. Nah, ini ada kaitan 303. Satgas Merah Putih itu muncul ya, menjadi populer dan seketika langsung dibubarkan ketika muncul kasus efek daripada kasus matinya Brigadir Yosua oleh Sambo, CS lah ya. Di Merah Putih ini yang dirikan adalah Tito Karnavian. Waktu itu zaman Pak Tito saat menjadi Kapolri ya. Okay. Tujuannya apa itu, Mas? Nah, waktu itu Satgas Merah Putih itu adalah satu tim yang dibentuk sebetulnya untuk mengatasi terorisme. Terorisme ini kan, pemberantasan terorisme membutuhkan anggaran yang besar, yang tidak bisa di-cover oleh negara ya. Maka Satgas Merah Putih diberikan kewenangan untuk mencari sumber-sumber dana non budgeter. Oleh karena itu diberi kewenangan kalau tidak salah 5 ya. Pemberantasan narkoba, pemberantasan korupsi ya, pemberantasan terorisme, tindak pidana pencucian uang ya, judi online, pokoknya ada 5 lah. TPPO termasuk? Pencucian uang ya, TPPO perdagangan orang juga ya. Nah, ini kan kasus-kasus yang sangat high profile dan juga punya daya kerugian masalah-masalah ekonomi yang besar ya. Dan ini mungkin international border juga ya. Iya. Nah, ini kemudian memungkinkan di sini ada upaya pencarian anggaran ya. Nah, Satgas Merah itu terbentuk. Kemudian karena sudah terbentuk, ini kita kepada kultural fokusnya ya. Ini mereka menjadi polisi di dalam polisi ya. Ini polisi elit nih ya. Jadi satu kelompok polisi elit di mana apabila mereka berada pada lingkaran ini, sekolah, kenaikan pangkat, kan polisi perlu sekolah untuk naik pangkat ya. Kemudian jabatan ya. Ini di sini digodoknya. Maka terbentuklah satu esprit de corps di antara mereka ya. Berjalan terus. Dan mereka istimewa. Artinya yang masuk lingkaran Merah Putih ini privilege, elit polisi. Iya. Pokoknya lu aman deh kalau lu geng kita nih. Iya, gitu. Kalau mau sekolah lu segala macam. Nah, itu kemudian terbuka kepada publik ya. Karena secara hukum ya, ini memang juga keliru. Masa polisi yang sudah ada direktoratnya masing-masing, pemberantasan tindak pidana pencucian uang, kok masih ada lagi yang elitnya gitu. Ini terpisah gitu ya. Iya. Membuat juga sebetulnya
keruntuhan moral di internal polisi. Oke, nah dari cerita Anda itu sebenarnya itu adalah turning point munculnya kultural yang salah, atau justru itu mengeskalasi. Jadi sebenarnya udah ada dari dulu, tapi kemudian dengan adanya Satgas Merah Putih itu mengeskalasi. Nggak terlalu menonjol ya. Oke. Tapi ini menjadi satu kekuatan yang solid nih. Oke. Ya. Jadi walaupun sudah dibubarkan aja, buktinya kan mereka bisa direhabilitasi, naik pangkat segala macam. Ya. Dan Sambo tuh salah satunya. Sambo ketuanya. Ketua Satgas Merah Putih. Waktu zaman Pak Tito, Kepala Satgas Merah Putih kan adalah Pak Idam. Idam Aziz. Kemudian sekretarisnya Sambo. Kemudian Pak Idam menjadi Kapolri, ketuanya Sambo. Gitu loh. Berhenti saat ada kasus Sambo. Iya, gitu. Oke, berarti itu menjadi turning point. Nah, ini kan hal yang salah satunya juga ingin coba untuk diubah nih dalam reformasi Polri ini. Menurut Anda, gimana masukan dari tim reformasi Polri ini betul-betul bisa tuh menembus budaya yang sudah begitu mengakar dan kuat di dalam Polri? Apakah perlu ada mekanisme regulasi, maksudnya didukung dengan regulasi atau seperti apa kira-kira? Itu sih sebetulnya instrumen regulasi polisi itu sudah lengkap, ya sudah lengkap lah. Tinggal bagaimana ada satu reformasi pengawasan ya yang radikal ya, pengawasan yang radikal, yaitu jangan boleh ada blue silent code ya, blue wall of silence ya, nggak ada, itu nggak boleh ya, apalagi impunitas ya. Nah, untuk kemudian satu reformasi pengawasan yang ketat, ini kan harus dengan pertama political will dari pimpinan Polri, ya, political will dari pimpinan Polri, dengan didukung oleh satu perubahan dalam hal ini institusional. Di Polri itu yang banyak keluhan itu kepada kewenangan penegakan hukum, ya, karena kewenangan penegakan hukum itu membuat hitam putihnya nasib manusia, ya. Kalau Pak Prabowo kemarin memberikan amnesti, abolisi, rehabilitasi pada Hasto, pada Tom Lembong, pada mantan Dirut Bu Ida ya. Sebetulnya ada yang harus diberi amnesti, yaitu apa? Korban kasus Vina. Ada 6 orang yang dihukum seumur hidup tuh. Itu harusnya tuh Vina yang kasus Vina yang Cirebon. Iya, ya. Nah, saya mau menyinggung ke sana ya, supaya mengingatkan saja gitu ya. Jadi tadi pengawasan ya, jadi reformasi pengawasan. Karena ini penegakan hukum banyak problem, penyalahgunaan, hitam putih nasib manusia di sana, pemerasan ya, kemudian betapa orang kalau laporan polisi dia akan teraniaya selama proses polisi berjalan, ya, mau sebagai pelapor maupun terlapor. Beda. Bahkan orang seringkali sudah menjadi korban enggan melapor karena udah ada pikiran, aduh ntar uang keluar ya, panjang nih urusan gitu kan. Seperti itu. Nah ini yang harus kemudian kita satu-satu dipetani ya, orang Jawa bilang ya, petani. Disiangi. Jadi apa? Dengan 2 poin ya, pengawasan, yaitu kalau di polisi itu ada namanya Biro Wasidik ya. Biro Wasidik ini tugasnya melakukan supervisi, kemudian asistensi, kemudian juga melakukan masukan ya kepada proses penegakan hukum. Nah, ada satu tahapan di dalam proses penegakan hukum yang menjadi rawan transaksional, yaitu apa? Penghentian penyelidikan. Kalau penghentian penyelidikan ini beda dengan SP3, surat penghentian penyidikan. Kalau penghentian penyelidikan, orang perkara yang ngelapor, ya, begitu dihentikan penyelidikan, dia tidak bisa ada upaya hukum. Kalau penyelidikan kan belum ada tersangka ya, Pak? Iya, ya, penyelidikan itu adalah rangkaian daripada penyelidik untuk mencari apakah ada satu peristiwa pidana. Dia bilang nggak ada peristiwa pidananya, mati dia. Pelapor udah selesai nasibnya, ya. Nah, kalau udah mau jalan, ngasih duit. Kalau sini nggak ngasih duit, terlapor dimintai duit, gua hentikan nih, menguntungkan lo nih, ya.
yang dihentikan pelapor tidak bisa komplain. Komplainnya kepada atasan, yaitu kepada direktur reserse atau kabar reskrim ya. Tidak ada mekanisme lain untuk Nggak melaporkan ada. itu selain ke sesama polisi itu. Iya, Ke makanya atas, oke. Wasidik ini ya, itu kan komplain kepada Wasidik misalnya ya. Wasidik minta gelar perkara. Tapi kalau ininya reserse, di bawah reserse dia kurang kuat, nggak independen. Maka sarannya dari IPW, Wasidik itu di bawah Kapolri langsung. Di tingkat Polda di bawah Kapolda. Di tingkat Polres di bawah Kapolres. Jangan di bawah komandan resersenya. Karena mereka main mata nih bisa. Ya itu satu. Kemudian yang kedua, Komisi Kode Etik Kepolisian. Emang mengurus soal polisi yang nakal itu urusannya polisi tok? Enggak, menurut saya. Itu adalah urusannya masyarakat sebetulnya. Ya, polisi nakal. Karena yang menjadi subjek layanan utama polisi adalah masyarakat. Oleh karena itu, saya usul di Komisi Kode Etik Kepolisian itu ada fungsi ad hoc dari tokoh masyarakat. Artinya permanen tuh di situ. Iya, jadi polisi ada tokoh masyarakat. Supaya tahu, ini lu pada main mata gak sih? Sesama lu doang. Iya, ya kan? Jadi ada nih Komisi Kode Etik. Karena terjadi yang tadi Blue Silent Code terjadi karena melalui putusan Komisi Kode Etik diringankan. Oke, sebentar saya stop di situ dulu. Jadi sejauh ini yang saya tangkap, Blue Wall of Silence ini atau polisi ini saling menutup dosa satu sama lain. Iya. Itu ya bahasa sederhananya. Itu terjadi karena faktor bukan regulasi, karena regulasi sudah cukup lengkap, tapi karena pengawasannya yang masih banyak celah sebetulnya, belum radikal. Makanya Anda tadi mendorong beberapa opsi radikal tuh untuk itu, salah satunya memasukkan teman-teman masyarakat sipil, gitu kan. Nah tapi itu kan jika memang sudah terjadi ya kultural, apa maksudnya yang dari tadi kita bahas, apabila memang kejahatan itu sudah terjadi. Nah yang namanya kita ingin reformasi kultural itu kan sebenarnya kita juga berharap ada kesadaran secara kultural dari institusi gitu ya, untuk kemudian mereka tidak lagi menutupi dosa satu sama lain gitu. Ya bahwa we have to be professional gitu. Nah ini upayanya. Apa? Nah gitu berarti kan harus ada secara mulai internal. itu rekrutmen. Jadi dari rekrutmen atau mungkin regenerasi. Kalau gimana nggak bisa, kalau kan ada pernah di Georgia ya, dibabat satu generasi ya, itu karena mereka polisinya kontrak. Orang jadi polisi itu kontrak ya, mantan tentara, mantan ini ikut melalui satu seleksi, bisa dikontrak. Kayak kita kerja di kantoran gitu. Iya, dibabat lah gampang. Kalau ini kan polisi sistem jadi polisi babatnya nasional. gampang kan? Iya, kontraknya nggak diperpanjang. Kalau kita kan direkrut melalui proses yang panjang, menjadi ASN ya, ASN kepolisian nggak bisa begitu Sekolah ya. dulu lagi ya, Ampol. Iya, makanya dikeluhkan tuh oleh Kalemdiklat sebetulnya. Dia bilang kan Pak Krisnanda tuh Komjen, saya tuh merasa berdosa sebagai seorang polisi yang pengajar ya, karena rekrutmen kita ini menghasilkan polisi-polisinya sebetulnya tidak yang terbaik ya. Kenapa? Ada apa? Karena dalam rekrutmen itu ya, orang jadi polisi itu karena bukan mau mengabdi menegakkan hukum dan melayani masyarakat. Dia ingin berkuasa dan ingin cari duit. Ya. Ingin berkuasa dan cari duit. Nawaitunya di situ tuh. Nawaitunya di sana. Oleh karena itu, di sana ada kemudian diwadahi dengan satu namanya sistem kuota. Jadi ada kuota para pejabat polisi itu punya kuota lah. Nah, bayangkan kalau saya anak polisi, saya punya bapak sudah jenderal ya. Bapak saya kan dihormatin, ditakutin. Terusnya kaya raya. Apa dalam benak saya? Oh, gue mau kayak bapak gue, ditakutin, berkuasa, kaya raya. Maka itu yang terjadi. Difasilitasi dengan mekanisme kuota. Dan saya dapat laporan ya dari ini apa tuh orang pusdokes ya, kedokteran dan kesehatan ya. Ini banyak apa siswa-siswa pendidikan polisi baik Apol maupun Bintara ya ataupun sekolah perwira itu fisiknya itu tidak kuat ya. Terusnya mentalnya juga nggak kuat. Ada yang sampai stres, sampai harus perawatan. Ya nggak siap.
Beda kan? Tapi toh dia kemudian Udah diterima. Tapi diterima. Iya, Karena itu tadi ada kata brece, ada kuota. kuota. Dan itu rata-rata berarti titipan, quote unquote. Kuota itu memang yang namanya kuota ya jatah, Iya. ya jatah. Gitu. Sebentar, yang namanya kuota ini nih apa legal atau apa nih maksud Anda kuota itu? Kuota itu kita nggak Secara bicara peraturan legal memang tidak ada. legal kan nanti akan ada penerimaan. Ini sudah ada titipan-titipan. Oke. Gitu ya. Oke, berarti artinya ini sebenarnya Semi legal. Iya, bukan peraturan resmi sebenarnya Iya, kayak gitu nih. udah. Yang tahu-tahu aja YTTA Iya, nih kan iya. sebenarnya Tahu gitu sama kan. tahu lah. Nah, hal-hal kayak gitu kan sebenarnya Nah yang ini masuk harus ke direformasi. reformasi kultural. Berarti kan Jadi reformasi dimulai dari rekrutmen. artinya semangat meritokrasinya ini yang harus Iya, dibangun toh harus gitu. dibenahi dengan sistem ya. Nah, apa yang bisa Anda tawarkan untuk this is not something that we can do Ya overnight paling gitu untuk gampang ya, paling membangun gampang. meritokrasi. Ketika rekrutmen itu diserahkan kepada lembaga rekrutmen. Lembaga independen. Independen. Tapi mau nggak ya? Jadi lembaga independen rekrutmen. Anda sudah mendorong itu belum, Pak? Belum, ini baru ngomong di sini nih. Ah. Ya. Oke, Ya. juga Jadi nih. tesis Walker nih. Jadi ya, menarik ini gitu. lembaga independen ya. Jadi polisi hanya membuat satu surat keputusan pimpinan, kemudian lembaga independen ya. Baik mulai dari panitia daerah, Panda, sama Panpus. Ya Panpus itu udah di Magelang ataupun di Akpol ya. Nah ini ini bisa. Pernah nggak atau ada negara lain yang sudah menerapkan hal tersebut? Waduh saya nggak tahu karena oke. IPB nggak Mungkin melakukan enggak, penelitian. karena ada tempat lain mungkin polisinya lebih baik. Iya, ya, kan tidak ada masalah gitu ya. Nggak membutuhkan faktor eksternal. Tidak ada lain. masalah meritokrasi mungkin di tempat Atau lain. kita ini atau kita combine ya, kita combine antara lembaga independen dengan ini dalam Iya. satu ini. Kita nggak radikal, tapi kita combine ya. Bagaimanapun ada Check and balances elemen lah. polisinya lah yang pasti. Check and balancesnya ada. Oke, sebentar. Dari tadi kita cukup bolak-balik ngomongin blue code of silence, blue wall of silence. Nah ini biasanya Uncle H punya something interesting about Ada istilah terms baru. kayak gini nih. Ya, Uncle gini. H, why blue? Blue itu merujuk pada warna seragam polisi Inggris sebetulnya. Uncle H polisi Inggris nih Ya, kayaknya. iya, ya kayak gini, lebih tua dikit. Makanya sengaja saya pakai ini. Saya tahu Cocok. ngomongin blue code. Jadi itu kira-kira abad 18 gitu, abad 19 itu yang terjadi. Maka sebenarnya gini loh bahasa gampangnya blue code of silence ya istilahnya blue code of silence. Itu gerakan tutup mulut bahasa kitanya. Gerakan tutup mulut saling melindungi, saling menutupi di antara mereka, gitu. Tadi yang disebut Mas Sugeng tadi memang itulah yang terjadi. Nah mereka itu, ya kita mau ngomong reformasi yang anu dulu. Ini sebenarnya salah satu aspeknya aja. Kita tahu dimensinya luas dan banyak. Tapi oke, kita ngomong aspek ininya aja ya. Mumpung sekaligus mungkin kita menopang tim percepatan reformasi yang sedang diminta oleh Presiden ya, yang waktunya juga sangat terbatas sebetulnya. Jadi harus cepat kerja mereka. Nah, Blue Code of Silence itu ada alasannya. Kita coba memahami dari pihak mereka ya. Alasannya itu apa? Ini kerja yang sangat berbahaya bagi kami para pelaksanaannya. Dan itu benar gitu ya. Polisi bisa ditembak oleh perampok, bisa dibacok oleh orang kampung kalau dia ngejar begal, maling di kampung dan kampung itu melindungi si maling, dia bisa dikeroyok. Dan itu sering lah terjadi. Dan korbannya benar sudah ada. Ada. Jadi kalau mereka beralasan kerja kami ini sangat berbahaya loh. Gitu. Terus kalau menyanggong orang mengamati orang, mereka betul-betul bisa 3 hari 3 malam nggak tidur. Ya di rumah itu perampoknya ada situ, benar-benar ya, benar. Jadi memang berbahaya. Fine. Karena itu kata dia, mereka menetapkan di kalangan para anggotanya itu disebut esprit de corps itu, yang diterjemahkan di Indonesia menjadi jiwa korsa. Jadi jiwa korsa harus benar-benar disakralkan, ditonjolkan. Kalau enggak, siapa yang melindungi kita gitu kira-kira? Kita ini selalu di ujung bahaya, kerja normalnya aja di ujung bahaya, kecuali yang administrasi gitu. Jadi karena itu membentuk kira-kira sepakat bener ya, kita ini kerjanya bahaya. Jadi harus kompak. Kompak itu bentuknya apa? Yaitu kalau ada misalnya salah prosedur, lindungi dong. Karena
sering banget mereka juga salah tembak. Iya. Itu kan joknya ya, mau nembak kaki kena kepala, itu beneran ada gitu. Macam-macam. Jadi itu harus dilindungi oleh sesama mereka. Itulah yang tadi. Nah, karena blue itu merujuk pada warna seragam polisi Inggris dan Amerika juga, abad berikutnya di Amerika itu. Barangkali untuk kita lebih baik pakai istilah brown coat of silence. Coklat. Karena seragam polisi kita coklat, gitu ya. Coklat cat bule. Parcok. Parcok. Nah, tetapi begini, yang perlu juga kita sadari, semua institusi atau kekuatan yang seperti polisi ini, dia bisa tentara, bisa polisi, bisa satpol, Mas Sugeng. Satpol PP kan ngebukin orang juga nih. Semua yang urusannya penertiban, ngegebukin warga apa bagaimana ya, melindungi, itu pasti memegang ini. Pasti memegang kode ini. Kode apa GTM itu. Jadi natur pekerjaannya memang mengharuskan mereka seperti itu. Masalahnya adalah apakah itu adalah hal yang benar? Sudah pasti tidak. Ya gitu kan. Menurut norma yang lebih tinggi, entah konstitusi, entah apa namanya, itu pasti juga salah. Nggak bisa kamu melindungi dalam kejahatan gitu kan. Kan aparat penegak hukum yang melanggar hukum kan juga adalah kejahatan. Ya, walaupun mungkin bentuknya bukan kriminalitas ya, tapi kejahatan juga kan yang harus diadili dan sebagainya. Jadi memang banyak misalnya gini, Mas Ugi, dari dulu ini soal tentara nih ya. Saya sama teman-teman dari dulu ngusulin ini. Kalau seorang anggota tentara atau for that matter polisi ya, polisi juga melakukan tindakan yang bukan dalam konteks tugasnya, misalnya melukai warga atau menipu warga untuk urusan bisnis, dia nggak boleh diadili di pengadilan militer. Iya, sipil tuh. Harus disipil karena apa? Itu pidana biasa gitu. Tapi kan itu juga nggak pernah terjadi. Gitu. Merekanya lagi-lagi esprit de corps-nya juga kegedean gitu. Ya ini kan warga kami, ini anak, biar kami yang membina istilahnya. Jadi diadili segala macam di pengadilan militer, walaupun mungkin sipil. kasusnya kasus sipil gitu. Jadi memang itu ya, semua itu. Nah masalahnya sekarang bagaimana mengatasinya? Walaupun kita mengerti alasan-alasan mereka soal SPG Corps lah, karena alasan bahaya tugas dan sebagainya, tapi praktek semacam itu tidak boleh diteruskan. Kalau nggak mungkin lah, sangat berbahaya. Sebagaimana berbahayanya tadi ada satu unit khusus seperti polisi dalam polisi itu yang Satgas Merah Putih itu, yang saya sangat ragu Mas Sugeng bahwa itu digunakan untuk tadi narkoba ini segala, udah ada divisinya masing-masing toh. Jangan-jangan itu cuma cover, tapi untuk tujuan yang berbeda dari itu. Barangkali tujuan politik. Terselubung. Untuk kepentingan menyukseskan presiden tertentu yang mungkin sedang berkuasa. Oke, nah Gitu. itu menariknya gini, karena Polri itu kan sebenarnya produk reformasi juga. Tidak dong. Dia terpisah dari ABRI kan Ya, dalam setelah hal itu reformasi. ya. Dia dulu di bawah ABRI ya. Ya. Mungkin generasi baru perlu direfer ya. Dulu di bawah ABRI. Waktu di bawah ABRI dia nggak berkutik istilahnya ya. Nggak berani lah tentara gitu. Semua aspeknya kalah gitu. Berkat reformasi dia langsung di bawah presiden. Nah, di bawah presiden dia jadi sangat kuat. Secara hukum melampaui tentara kekuatannya. Why? Karena tentara TNI kita itu di bawah Menteri Pertahanan. Tapi kan komando tertingginya? Iya, walaupun panglima tertinggi itu tituler saja ya, ex officio gitu. Tetapi dia secara struktural di bawah Kementerian Pertahanan, Kementerian Pertahanan. Polisi langsung di bawah presiden. Coba lihat, udah nggak setara tuh. Nah, polisi juga dalam hal potensi menimbulkan bahaya atau kerugian pada masyarakat, itu juga jadi jauh lebih besar, karena dia punya legitimasi yang kuat sekali. Satu, dia punya dasar hukum yang jelas. Tidak seperti tentara. Kalau tentara nggak bisa, misalnya mau memeriksa KTP kamu, dia nggak berwenang, dia melanggar tuh. Kalau polisi boleh, karena ada dasarnya. Nah itu kan peraturan semacam itu memberi dia power yang besar. Kedua, dia punya senjata juga. Dalam hal ini dia sama tentara. Ketiga, tadi bosnya langsung presiden orang pertama di negeri ini. Jadi dengan 3 dasar itu
polisi itu punya dasar kewenangan yang kuat sekali dan kewenangan yang besar dan kuat, otomatis juga berpotensi menimbulkan ancaman yang juga besar kan. Abuse of power. Abuse of power-nya jadi besar. Sudah terbukti nih. Oke. Yang tadi yang disebut Satgas Merah Putih itu kan kemudian abusive sekali, jelas sekali gitu. Berarti ini kembali ke tesisnya Pak Sugeng tadi terkait dengan bagaimana Pak Sugeng sangat pesimis. Karena kembali lagi kendali dan political will tertinggi itu harus dari presiden. Kalau Anda tanya apakah saya pesimis, saya sudah pasti juga pesimistik. Untuk dasar yang dari pertama saya pesimistik. Kenapa? Kalau Mas Sugeng tadi bilang presiden kita mau serba gerak cepat, tidak juga. Dari pengumuman akan dibentuknya tim reformasi Polri oleh presiden dalam hal ini sebagai lembaga ya, jangan dilihat presiden itu person atau individu. Presiden sebagai lembaga. Dari coba kamu hitung, dari pertama diumumkan sampai perwujudannya berapa bulan? Lama sekali. Sehingga sempat diselingi oleh apa, Mas Sugeng? Diselingi oleh pembentukan tim reformasi internal oleh Kapolri. Iya. Ada tim sendiri. Suatu pembangkangan. Saya bilang itu pembangkangan terhadap instruksi presiden. Karena dia menandingi. Belum ada instruksinya. Ya karena dia menandingi. Dia udah dengar pengumuman bahwa presiden akan membentuk itu, dia bikin. Kebetulan waktu itu presidennya lagi ke luar negeri. Coba lihat aja rekamannya. Nah, dia bikin ini. Lalu beberapa hari kemudian Setnek juga mengumumkan bahwa tim reformasi internal itu tidak sah, tidak diakui oleh pemerintah, bla 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 bla. Apakah dia bubar? Bahasanya nggak begitu. Bahasanya gimana? Bahwa yang akan menjadi rujukan adalah yang presiden. Reformasi bentukan presiden. Nah, yang kedua, pembentukan internal Polri ya bisa dibilang pembangkangan ya oleh Mas Hamid ya. Tapi sebetulnya karena itu anggotanya polisi semua, itu sih Polri berwenang untuk menyiapkan konsep ketika nanti diminta. Iya. Gitu. Tapi maksud saya, kan presiden sudah bikin nih. Paling sedih kan dia tunggu aja dulu, entah tunggu partisipasi. Itu namanya gerak respon cepat untuk dia menyiapkan konsep. Itu karena internal aja sih. Oke ya, tapi jaraknya kan lama nih. Saya tanya terus nih, sebulan berlalu, nah, 2 bulan sekarang berlalu. Kita harus jawab kenapa lama? Kenapa? Katanya mau cepat, lama-lama jadi juga. Begitu jadi mengecewakan lagi. Lihat personelnya, tanpa mengurangi rasa hormat kita pada mereka. Lihat siapa yang benar-benar bisa dibilang independen, praktis. Pak Mahfud sendirian, ya kan? Pak Jimli, saya kira dia ada di BPIP juga. Artinya pejabat negara. Ya, Pak Jimli ketua. Ketua BPIP. Bagian lah ya dari Jadi satu-satunya yang benar-benar nggak punya jabatan, nggak ada terkait sama polisi. Sama reputasi dan kompetensi gimana? Soal kayak Jimli kan punya penguasaan terhadap reputasi, punya kompetensi dong, Jimli ya kan? Boleh. Saya nggak mengecam itunya, tapi maksud saya kita lihat dari struktur personel. Ada 4 atau 5 Kapolri aktif, dari 4 atau 3 atau 4 mantan Kapolri. Ya. Salah satunya Ahmad Doviri, yang juga salah satu timnya presiden sebetulnya. Lalu Wamen, siapa yang juga pengacara itu? Otto Hasibuan, Wamen. Loh, Wamenko Yusril ya. Lalu ada Menko ya. Ada Yusril. Pertanyaannya jadi sederhana sebetulnya, dengan segala macam teater ini sederhana jadi pertanyaan. Ini apanya yang mau direformasi? Kalau Anda berharap orang-orang ini mau mereformasi dirinya sendiri, kan? Harusnya siapa dong di situ? Tidak ada masyarakat sipil misalnya. Gitu? Saya nggak punya kompetensi. Siapapun Mas, yang penting dia punya kompetensi dan sebagainya. Bukan orang yang terkait langsung. Nah ini kan Kapolri aktif, lalu yang lain bukan Kapolri. Gini maksud saya, tim semacam ini tentu saja juga perlu mengetahui seluk-beluk administratif, seluk-beluk birokrasi, seluk-beluk organisasi kepolisian lah yang besar sekali dan kompleks ya.
dia perlu ada semacam pemberi informasi dari dalam, perlu, wajar itu. Ya tapi jangan 7-8 orang dong. Dan bekas cukup mendominasi lah ya dari strukturnya. Sangat mendominasi. Ya makanya saya bilang satu-satu yang tidak punya jabatan kenegaraan sekarang ini cuma Pak Mahfud sendirian. Ya. Dan kalau begitu apa yang mau direformasi? Dan kalau tadi kata Pak Sugeng, masyarakat adalah subjek layanan utama Polri, setidaknya tim reformasi ini mungkin bisa ada aspek masyarakat sipil misalnya. Pak Mahfud lah katakan, kita anggap taruhlah Pak Mahfud, ya sendirian. Yang lainnya tambah, maksudnya ditambah ya. Ditambah dan yang itunya dikurangi. Mungkin IPW gitu kan. Iya, misalnya IPW. Gitu kan, biasa. Misalnya kalau Kompolnasnya benar ya. Misalnya elemen dari Kompolnas dengan asumsi Kompolnasnya selama ini menjalankan tugasan dan itu tidak, itu pembahasan kita tersendiri. Tapi itu maksudnya Anda mengharapkan misalnya saya ini harus mereformasi diri sendiri. Siapa yang saya sendiri? Kan nggak bisa. Gitu. Di lembaga saya, lalu sayanya sendiri yang ditugasin untuk mereformasi diri. Wong saya ini bagian dari problem, bukan bagian dari solusi. Saya bagian dari problem, terus diandaikan, diasumsikan pasti bisa menjadi solusi. Nggak bisa begitu. Gitu. Itu logical framework-nya udah aneh gitu. Sebenarnya simpel sebenarnya dari segi logika. Kalau saya simpel aja. Presiden ya, mau urusannya apapun ya, itu kan cuma instrumen. Komisi itu instrumen ya. Kembali ke presiden. Kita ini kan dengan sistem presidensial ya. Presiden adalah primus inter pares negara Republik Indonesia, ya, orang yang utama di antara yang utama, ya. Mau menjadikan Indonesia utama, ya sikap-sikapnya harus utama. Sikap-sikap utama konstitusi sudah menggariskan dengan sangat jelas, ya. Tidak ada demokratis, negara hukum, ya kan, menghormati HAM. Begini enggak pemegang mandat lembaga kepresidenan? Begini enggak? Kalau menurut saya sih agak bertanya ya, Bu. Ya, bertanya ya. Tadi, boleh dong bertanya ya. Tapi at the first place menurut bacaan Pak Sugeng ya, kalau memang nih sebenarnya presiden nampak orang yang tabrak tubruk gitu ya. Dari tadi percakapannya kayaknya sebenarnya nggak ada niat yang begitu besar juga untuk reformasi Polri jadinya. Kalau saya melihat ketidakcukupan pengetahuan. Selain adanya kepentingan orang sekelilingnya, termasuk ya mulai menguatnya militer ya. Ini berpengaruh terhadap konfigurasi kekuasaan kita nih. Nah, artinya pertanyaan saya, kenapa kemudian presiden membentuk tim percepatan reformasi Polri ini? Berarti kan ada. Saya malah curiga ya, curigation ya. Ini arahnya polisi mau dikerdilkan. Kuyo. Ya. Ini yang saya mau katakan, hati-hati. Kita lebih baik ya memperkuat kepolisian, bukan dikerdilkan, kemudian mengedepankan militer. Karena sudah muncul nih di tengah masyarakat fungsi militer menguat, ya, konflik-konflik di mana-mana tuh, ya. Jelas itu. Udah jelas tuh ya. Rapat sama Direktur Danantara. Iya. Ya, dan Kopassus. Iya, makanya ini kan jauh tuh sebetulnya. Praktek kenegaraan kita ini udah mulai agak lain, kata orang bilang. Tuh, mengapa dikerdilkan menurut Anda? Apakah karena memang ini ada hubungan personal dengan Kapolri yang kurang baik? Enggak begitu. Ini soal sumber daya, sumber daya ekonomi. Rebutan sumber daya ekonomi. Ini dalam semua konteks politik kekuasaan, itu dimanapun dan teorinya apa, itu perebutan sumber daya ekonomi, gitu loh. Repotnya memang Polri waktu itu saya sebut tadi tidak amanah dan sangat hedon, sangat atraktif ya, mempertontonkan kemewahannya. Ini kan menyakiti ya. Tapi kita harus ingat loh, kita butuh polisi yang kuat, polisi. Karena kita negara sipil ya, negara hukum dan demokrasi ya. Kecuali kita totalitarian ya. Nah, kita membutuhkan itu. Oleh karena itu saya khawatir ini
konsepnya nanti mungkin diajukan bagus, jadinya kemudian nggak dipakai, Nah, tapi itu. muncul keputusan yang lain. Nah, ini kita nyentuh aspek lain. Jadi tim reformasi ini mau namanya gagah, kerjanya di bawah presiden langsung kuat sekali dari segi legitimasi dan sebagainya, tetapi tidak punya kekuatan eksekutorial. Iya, rekomendasi aja. Rekomendasi. Ya rekomendasi bisa diterima, bisa enggak? Nanti Pak Mahfud juga punya dosa loh, ya. Begitu udah mengajukan, ternyata presiden membuat keputusan Berbeda. membuat Yang berbeda. melemahnya pemerintahan sipil, termasuk kepolisian. Kan jadi yang dibentuk ini, aduh kok saya hasil kerja saya diginiin ya. Ya kan tetap bersalah, tetap diminta pertanggungjawaban tuh walaupun secara moral ya. Nah ini yang saya khawatirkan. Oleh karena itu pagi-pagi melalui podcast ini saya mau mengingatkan ya, yang harus diperkuat adalah kepolisian itu independen, profesionalisme, akuntabel ya. Dengan segala macam lah, reformasi kultural, reformasi pengawasan, reformasi institusional ya. Bahkan termasuk Kompolnas diperkuat dengan pembentukannya melalui undang-undang supaya punya kewenangan penyelidikan. Tapi kembali lagi political will presidennya cemana gitu loh. Cemana ya? Cemana. Oke. Jadi Menurut Anda, ini saya penasaran. Titik pelemahan apa yang kira-kira mungkin tuh lagi disasar? Titik kelemahan yang mana? Pelemahan Polri tadi kan Anda bilang ini rebutan Kalau resource. kan ini ada yang Seperti mengusulkan di bawah kementerian termasuk ya. Ini problema. Nih saya dulu di bawah kementerian. Nah, tunggu dulu. Itu tahun berapa? Sebelum 46. Nah, tunggu dulu ya. Kita mau bedah. Pasal 30 Undang-Undang Dasar 45 ayat 4 ya. Kepolisian Indonesia adalah alat negara yang bertugas untuk melayani, mengayomi linianjom ya, melindungi ketertiban dan penegakan hukum. Lihat nih, ini adalah alat negara. Sebagai alat negara, maka kenapa dia di bawah presiden? Karena posisi presidennya sebagai kepala negara. Pemegang mandat konstitusi sebagai kepala negara, bukan kepala eksekutif loh. Ketika dia sebagai kepala eksekutif, maka anak buahnya adalah menteri-menteri. Menteri ini eksekutif. Polisi itu alat negara. Nah, ini harus diletakkan. Ya dia memang udah benar di bawah Udah presiden. benar di bawah presiden. Presiden sebagai kepala negara. Kepala negara, ya. Makanya kalau presiden sebagai kepala negara, dia nggak boleh cawe-cawe politik. Sehingga ada parcok, ya. Inilah yang repot memang. Gitu loh. Kapan dia melepaskan baju kepala eksekutif? Kita nggak punya dan kapan undang-undang tidak? kelembagaan Susah. presiden yang Itu. mengatur. Itulah Tidak mau satu-satunya undang-undang yang tidak ada. Satu-satunya undang-undang yang belum dibikin. Dihindari. Itu adalah undang-undang tentang presiden. Iya. Undang-undang BPK ada, Ada. undang-undang Mahkamah Agung ada, undang-undang DPR karuannya, undang-undang DPD ada. Partai politik ada. Partai politik ada. Presiden nggak ada. Presiden nggak ada. Karena jadi bisa abuse of power. Makanya dia kalau presiden ya udah kita bentuk aja PKH. Wah, Perpres bikin. Oh, ini pengamanan lembaga-lembaga negara oleh TNI. Gimana sih orang itu objek vital sipil kok pakai tentara? Emang negara kita dalam keadaan perang. Walaupun ada operasi bukan perang, apa sebetulnya? Ya, operasi bukan perang itu bencana alam, ya. Itu pun di bawah koordinasi kekuasaan sipil, termasuk polisi, ya. Jadi ini yang sebetulnya saya khawatir, Mas Saib ya. Ke depan akan berat buat para aktivis sipil menghadapi situasi ini. Karena dalam katakanlah 2-3 tahun ke depan akan banyak pelanggaran HAM akan terjadi ya. Dan kita akan kerja lebih berat kondisinya ya. Oleh karena itu saya katakan polisi harus diperkuat ya. Walaupun memang pada banyak yang bajingan nih, ya kita sikat yang bajingannya. Ini dan itu baru satu aspek ya, kita belum menyentuh bagaimana perspektif aparat penegak hukum, polisi gitu ya dalam memandang hak asasi manusia. Sebenarnya misalnya mereka memandang korban gitu. Seringkali kan kemudian keberpihakan itu cherry picking. Seringkali korban juga pilih-pilih dan udah jatuh ketimpa tangga juga gitu kan. Misalnya kayak makanya hadir undang-undang tindak penghapusan kekerasan seksual contohnya.
Itu kan salah satunya juga karena berharap polisi juga bisa memberikan perspektif yang clear keberpihakan terhadap korban kan. Dan ada keberpihakan hak asasi manusia di sana, tapi seringkali justru korban dianggap itu kan pada begini, itu pada tataran norma itu kan sudah benar dong. Jadi pada tataran aplikasinya ya ini yang harus diawasi ya. Oleh karena itu penting peran DPR. Peran DPR harus sangat kuat nih ya untuk mengawasi ini ya, selain kekuatan sipil. Nah, untuk tumbuh kesadaran tentang hak asasi manusia, humanisme, demokrasi, ya dididik terus itu para personilnya ya, dengan keteladanan segala macam ya, itu teoritis lah ya. Tapi memang ini tetap kembali ke presiden, bos. Ya. Cemananya ini ini kembali ke presiden. Makanya nih Pak Prabowo supaya ya inilah ya, mudah-mudahan dengar podcast ini ya. Iya, nanti disebarin aja. Ini terlalu banyak reformasi kultural yang harus dilakukan sebenarnya. Iya, jadi kembali ke sini ya, Blue Code of Silence segala macam itu. Salah satu cara mengatasinya adalah ini udah dipikirin orang ratusan tahun. Di negara-negara lain sudah mengalami ini, karena itu kita sebenarnya bisa menirunya, meneladani metodenya juga. Misalnya harus ada body cam. Polisi di dalam kasus-kasus tertentu harus dilengkapi body kamera. Jadi waktu dia menginterogasi orang gitu, dan harus ada aturannya itu, Mas Sugeng, bahwa kameranya harus hidup. Jangan kamera dipasang dimatiin. Harus hidup, ada aturannya. Yang kedua, kalau mati pelanggaran. Iya, kalau mati pelanggaran. Lalu yang memeriksa hasil rekaman itu bukan hanya polisi. Harus ada elemen luar, masyarakat katakannya. Harus ada tokoh-tokoh masyarakat yang dianggap mewakili masyarakat yang sama-sama meriksa bahwa sudah benar belum semua prosedur polisional itu dijalankan dengan benar gitu. Itu bisa mengurangi abuse gitu. Lalu ada di luar itu ada lembaga-lembaga independen juga yang non polisi. Ini kan sekarang masalahnya hampir semua sebenarnya institusi kita itu dia mengawasi dirinya sendiri. Kan itu sulit. Lalu ada Blue Code of Silence tadi. Misalnya ya, polisi itu punya propam. Wah, propamnya. Tapi kan orang sangat ragu apakah propam ini bisa bekerja dengan benar dan baik itu untuk menertibkan anggotanya yang jahat. Saya nggak nyebut nakal, Pak. Jangan disebut nakal, pengusaha nakal. Enggak, pengusaha jahat. Polisi jahat. Karena kalau cuma nakal itu cuma kenakalan remaja. Soal sepele. Dan saya kira dalam hal ini media kita juga menyesatkan. Begitu itu pengusaha nakal. Orang korupsi nyolong ribuan miliar kok, ngerusak hutan kok disebut pengusaha nakal. Pengusaha jahat mereka itu. Nah, itu nggak bisa, kita nggak pernah bisa yakin. Nah, ini barusan Mas Sugeng mengemukakan faktanya. Mereka yang dihukum misalnya dalam kasus Verdi Sambo, seiring berjalannya waktu dibanding kurangi. Lalu peristiwa kalau tidak diekspos di media dianggap nggak ada. Peristiwa baru ada kalau ada di media. No viral, no justice. Ini sebenarnya dulu di Amerika New York Times menyombongkan ini. Tidak ada peristiwa sebelum ada di New York Times. Tapi dia dalam rangka membanggakan kualitas korannya ya. Kalau di sini kan enggak. Nah, sekarang media juga begini. Medianya bisa dikasih uang GTM juga. Beberapa isu ditonjolkan, beberapa isu lain justru ditenggelamkan. Begitu ini dilupakan, orangnya dipromosi. Dan udah sering terjadi. Padahal itu semua ada propam, ada segala macam. Jadi mana fungsi mereka gitu. Nah, nggak ada lain kalau begitu, harus ada lembaga independen yang di luar. Baru ada harapan gitu. Oke. Nah, maksud saya mudah-mudahan tim percepatan reformasi ini juga merekomendasikan pembentukan lembaga kayak gini. Kalau enggak, dia udah nggak punya kekuatan eksekutorial, ya cuman saran-saran saja. Saran bisa ditolak, bisa diterima. Ya, IPW Cemana juga kalau begini, masuk ke meeting reformasi Polri dan sudah merekomendasikan hal tersebut. Udah apapun terjadi kita tetap ngawasi lah. Anyway, ini udah 1 jam ini kita bicara dan menyimpulkan bahwa valid sekali kalau kemudian
masih pesimis ya, meskipun ada tim percepatan reformasi Polri gitu ya, dengan argumentasi dengan berbagai alasan tadi ya. Yes, yang ini cukup harus panjang. dicatat ya, kita bukan benci polisi Ya. nih. Ini polisi kita warga negara yang bertanggung jawab, ingin polisi kita itu kuat, modern, peralatannya bagus, nangkep maling atau mengungkap kejahatan dengan cepat, dengan bersih. Itu yang kita mau, supaya kita bangga sebagai bangsa Indonesia. Polisinya bagus, itu maksud kita. Kalau ngoceh kayak gini gitu. Kita tentu ingin pelayanan keamanan yang betul-betul yang baik kan gitu. Nah, artinya berarti ini kita belum bicara RUU Polri juga. Wah, ini so many things needs to be done. Ini aja cemananya belum bisa dijawab. Baru nyampe aspek sini aja nih udah pesimis gitu ya. Oke, ya udah kalau gitu kita bicara terkait dengan subjek lainnya nanti di poker selanjutnya. Tapi ya apakah Anda termasuk yang tim optimis atau tim pesimis? Ya ini aja lah, nanti kita sharing aja di kolom komentar ya. Thank you teman-teman, Pak Sugeng, thank you ya. Bye. Thank you, Uncle H. Thank you.